untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Inilah ajaran aneh. Inilah yang dikatakan oleh iblis. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dan tak ada satupun yang aku selamatkan kemudian dari kesesatanku. Kecuali illa ibadika minhumul mukhlasin. Mereka yang ikhlas beribadah kepadamu. Meskipun kakinya sudah sakit. Meskipun mereka sulit untuk berdiri. Meskipun mereka duduk pun tak sanggup lagi. Mereka yang mukhlis akan tetap sujud beribadah kepadamu. Kepada mereka lah. Kepada golongan itulah kemudian kami tak sanggup, kami tak berdaya. Iblis angkat tangan dan menyerah kepada mereka yang mukhlis beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen, apa yang mereka lakukan siang dan malam itu bukan bentuk ibadah. Itu hanya prosesi nenek moyang mereka yang diajarkan oleh nenek mereka, terdahulu mereka, orang terdahulu mereka, tanpa ada kaidah benar dari sang nabi, baik itu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Salomo, Nabi dan termasuk juga Nabi Yesus, kecuali Nabi Paulus yang mengajarkan mereka. Demikian. Gini Bang Jumat, perlu saya luruskan narasi yang dibangun Bang Jumat dari yang tadi. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Ya, tentu kami umat Kristen berbeda Tuhannya dengan umat Islam. Jelas bahwa Yesus itu Tuhan kami. Bahwa Bang Juma Tuhannya beda dengan Tuhan kami. Nah, Tuhan kami langsung turun tangan. Langsung bumi menampakkan diri. Makanya Yesus mengatakan, aku dalam dia, dia dalam aku. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Nah, itulah kehebatan Tuhannya Kristen. Tuhan Kristen itu langsung nyata menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau Tuhannya Bang Juma tidak kelihatan, tidak mau turun tangan. Nah, artinya di satu sisi perlu kami sampaikan Bang Juma itu sebenarnya iri kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya, itu aja sih sebenarnya Bang Juma hanya iri aja sih karena Tuhan Bang Juma nggak kelihatan, Tuhan kami kelihatan. Itu aja sih, masa sih Kristen ini Tuhannya kelihatan, Yesus mati di kayu tiang salib, penyalipan, menebus dosa, menghapus dosa waris, kan gitu. Nah ini kami kok nggak ditebus. Nah ini kan bentuk keirian sebenarnya Bang Juma. Tapi gak apa-apa lah. Mudah-mudahan Bang Juma mau dibaptis supaya nggak iri terlalu lama. Bang Juma. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa'ammal ladzina kafaru wa'u'adzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin." Maka adapun orang-orang kafir, maka aku akan azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Kenapa Allah mengatakan orang kafir itu diazab di dunia? Mana azabnya? Azabnya nyata. Mereka tidak sanggup menembus kemudian cahaya kebenaran. Hati mereka gelap. Hati mereka gelap. Yang ada dalam hidup mereka hanyalah angan-angan. Sedangkan datangnya Islam, kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum wa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, kata Allah. Ingatlah wahai Nabi Isa, nabiku, utusanku, yang kuutus di tengah kaumku Bani Israel, yang kelak namamu akan dipalsukan, akan dijual, dibuang namamu itu, lalu dipalsukan dengan nama yang lain. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepada aku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir itu hingga hari kiamat.
Kemudian kepadaku engkau kembali wahai Isa, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nabi Isa berselisih dengan siapa? Nabi Isa berselisih dengan siapa? Dengan Nabi Abraham? Enggak mungkin. Dengan Nabi Musa? Enggak mungkin. Nabi Daud? Enggak mungkin. Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Lalu Nabi Isa ini berselisih dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala mengungkap tabir itu. Wa iz qala Allahu ya Isa, a anta qulta linnas takhizuni? Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang penyembah-penyembahmu ini untuk menuhankan engkau selain daripada aku? Oh, tidak Tuhan. Mana mereka yang telah menuhankan aku? Biar ku tampar pantat panci satu-satu. Yang mana? Tuh, kau datang ke sana, tanya mereka. Loh, siapa yang ngajarin lu nuhankan aku? Hah? Loh, bukankah dulu kami memanggil kau namamu dan hasilnya ada? Apa hasilnya? Kami mengusir setan pakai namamu. Bermujizat pakai namamu juga. Hah? Bernubuat bahkan pakai namamu. Dan semua itu terjadi. Berapa banyak orang kami sembuhkan? Berapa banyak kemudian orang kerasukan setan kami sembuhkan? Kami hanya memanggil namamu. Apa sih lo? Kata Yesus, enyahlah daripada aku kampret. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini Allah memutuskan perkara itu. Aku tidak pernah mengajarkan ya Rabb. Tengoklah, aku telah meninggalkan mereka. Dan setelah aku tinggalkan mereka, engkau yang menjadi saksi. Engkau yang menyaksikan mereka. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sepeninggal aku, kamu yang menjadi saksinya, bukan? Bukan aku tidak melihat. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah aku pergi. Aku tidak maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan itu adalah dirimu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa menerangkan kemudian, aku enggak tahu, aku enggak pernah ngajarkan mereka ya Rabb. Sepeninggal aku enggak tahu mereka ngapain. Engkau yang menyaksikan mereka. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Aku tidak tahu apa-apa. Engkau lah ya Tuhanku yang menyaksikan dia. Engkau yang mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, sedangkan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka. Mereka berbohong. Aku nggak pernah mengajarkan mereka ibadah minggu. Aku nggak pernah mengajarkan mereka hukum Taurat itu batal. Aku nggak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah diriku. Nggak pernah ya Rob. Aku malah menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal diriku adalah utusanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, murid-muridku. Selama aku berada di tengah-tengah mereka itu doang. Dan selama aku bersama dengan mereka, mereka menerima segala firman yang engkau berikan kepada aku. Dan aku menyaksikan mereka mengakui aku adalah utusanmu. Tapi setelah itu, aku sudah tak tahu lagi. Setelah engkau kemudian mengangkat ke atas, engkaulah yang mengawasi mereka kan? Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang mereka lakukan, bukan? Oke, kalau begitu kata Allah. Oke, berarti ini bukan kesalahanmu. Ini kesalahan mereka. Maka karena mereka lebih pilih kesesatan kata Allah, itulah tadi yang saya jelaskan, itulah tadi yang saya uraikan, bahwa Allah tidak akan menyesatkan orang-orang yang beriman, tetapi orang yang cinta kepada kebatilan. Zalika bi annal ladzina kafaru taba'ut batil. Maka mereka baginya neraka kata Allah. Oh begitu? Ya,
Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin, kata Allah. Pada hari terakhir nanti ketika Allah sudah menjadi hakim di antara seluruhnya, Nabi Isa dipanggil, Nabi Isa didudukkan di depannya orang-orang yang telah berselisih dengannya. Kenapa kau menuhankan aku? Bukankah aku telah memerintahkan kepada kaumku hanya menyembah kepada Allah saja? Hakikat yang tak terlihat, yang tak nampak, yang gaib, yang tak pernah manusia melihatnya, dan manusia memang tak mampu melihatnya. Terus nenekmu yang mana yang ngajarin kau menyembah aku? Aku nggak pernah, aku nggak. Loh. Buktinya saya bermujizat pakai namamu, mujarab. Hei, bukankah aku sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang mampu melakukan mujizat, yang mampu melakukan tanda dahsyat. Dia akan menyesatkan banyak orang, bahkan murid-murid pilihan pun disesatkan. Kamu nggak baca? Baca kan? Kitab itu ke Jepang diterjemahkan bahasa Jepang. Kitab itu ke India diterjemahkan ke bahasa India. Ke Indonesia bahasa Indonesia. Kamu belum paham juga? Terlalu banyak makan dedak kau. Enyahlah kau daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Ini jelas nih. Jadi kalau saudara mengatakan ya Tuhan kita sama, itu karena Anda terpengaruh dari barat. Nabi itu semuanya Tuhannya sama. Yesaya 5:16, Tuhan pencipta alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Kalian aja ini karena disesatkan. Orang kalau sudah sesat, tai kambing pun dianggapnya nasi kuning. Karena udah sesat. Yang namanya sesat, buta, tuli, bisu. Ada kebenaran, susah untuk dia sampaikan. Ada kebenaran, susah untuk ditelaah. Ada kebenaran, sulit untuk dilihatnya. Kenapa? Karena mereka sesat. Siapa yang menyesatkan mereka? Mereka dirinya sendiri. Kok bisa kayak gitu? Yukhadi'unallah walladzina amanu. Karena mereka sombong. Mereka menganggap dengan menipu Allah, dengan menipu orang-orang beriman, mereka bisa masuk surga. Itu mimpi. Bersyukurlah. Ada apa? Lembutkan hati kalian. Ada apa kok ada Islam lagi? Kenapa nggak Kristen aja? Itu wujud pencipta langit dan bumi sayang. Begitu mereka kalian sudah jauh dari pencipta, Islam datang. Kembalilah ke jalanmu yang lurus. Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya rasul. Ngapain kau tuhankan? Bukankah dia hanya memiliki kuasa yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya? Kau pun bisa. Kau bisa. Andai Tuhan memberikan kuasa kepadamu untuk membangkitkan orang mati, kau pun bisa. Tapi karena yang dipilihnya Yesus bukan kamu, ya kamu tidak bisa. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, kembali kepada yang tadi. Iblis itu mau manusia tidak mengikuti aturan Tuhan. Siapa yang senantiasa agamanya menghapus perintah Tuhan, baru bikin perintah sendiri. Kira-kira iblis itu bekerja di mana? Di Islam ke? Di agama Anda ke? Di mana bekerja iblis hari ini? Ayo. Iblis tidak mungkin mengajarkan ketaatan, nggak mungkin. Iblisnya mengajarkan pengingkaran. Ketika Tuhan mengajarkan cukup satu Tuhan, iblisnya datang. Oh, jangan satu Tuhan. Kenapa? Kalau pensiun, tidak ada cadangan. Kata iblis. Kalau dia mati, Tuhanmu satu, yang daging mati kan ada cadangan roh. Jangan satu, dua. Jangan mau dikalah. Musa Tuhannya satu kok. Abraham cuma satu. Kau jangan. Kau harus banyak, 3 minimal. Ketika kemudian diperintahkan jangan kau makan babi, iblisnya datang. Semua yang diciptakan Tuhan itu ada manfaatnya. Maksudnya percuma, semua halal. Jangan kau mau dengar itu. Makan. Kulup. Kenapa nggak dipotong? Padahal perintahnya potong. Ngapain kau potong? Itu kan hanya untuk Bani Israel. Ente kan bukan Bani Israel. Tapi kalau perpuluhan, bisa rohani. Iblis itu senantiasa masuk mengganggu tataran ajaran Tuhan.
Yang Tuhan ajarkan satu Tuhan dirubah. Yang Tuhan ajarkan jangan makan babi dirubah. Yang Tuhan ajarkan hanya untuk Bani Israel dirubah. Yang Tuhan ajarkan kemudian ibadah Sabat dirubah. Iblis itu kerjanya gitu. Merubah hukum Tuhan lalu berpura-pura sebagai Tuhan. Merubah kebenaran menjadi kejahatan lalu menampakkan kejahatan tersebut seperti seakan-akan benar. Itu fakta. Nah sekarang saya ingin bertanya. Orang Yahudi masuk ke Miqdas ibadah pada hari Sabat. Kenapa begitu? Karena kitab mereka di dalam Keluaran perintahnya untuk mengkuduskan hari Sabat. Mereka diperintahkan untuk memenuhi syarat sebagai bukti keyakinan mereka harus mereka jalankan. Orang Yahudi diperintahkan haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pasti akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keluaran 31 nomor 14. Orang Yahudi masuk ke Miqdas karena ada perintahnya dari Tuhannya. Umat Islam masuk ke masjid karena ada perintahnya dari Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Pertanyaan saya, Tuhan kagak, Yesus kagak, nabi-nabi kagak, lalu siapa yang Kristen dengarkan perintahnya berupa instruksi bisikan kalbu, bisikan dari dunia gaib, sehingga mereka berkongkok-kongkok di hari Minggu di gereja. Itu perintah siapa? Siapa dari alam gaib yang menyerukan kalian ke gereja hari Minggu? Tuhannya Musa kagak? Tuhan yang diperkenalkan Nabi Muhammad kagak? Nabi Musa kagak? Yesus kagak? Lalu kegelapan mana yang menghantarkan kalian datang ke gereja? Tralalalala. Jawab. Iblis. Iblis. Siapa? Kalau dikatakan, oh kami karena Tuhan itu kan kerja selama 6 hari. Terus hari ke-7 kan dia beristirahat. Hari ke-7 itu apa? Minggu rupanya. Jadi gini Bang Juma. Sabar dulu. Kristen, hari ke-7 itu Yesus mati hari Jumat. Sabtu. Bangkit hari, makanya tunggu dulu. Bangkit hari Minggu, makanya hari yang ke-7. Bangkit pula dari antara mati, makanya kami ada perintah di situ? Minggu. Ada perintah Minggu? Perintah apa ini? Tentang apa? Ibadah Minggu ada? Nggak ada ibadah Minggu. Nggak ada perintah. Tapi kenapa kalian kompak? Siapa yang menghantarkan kalian? Jiwa-jiwa kalian itu dibisikin dan ditarik ke gereja untuk menyembah siapa di hari Minggu? Kalian tidur, kalian lelah, kalian capek, tapi tiba hari Minggu kompak kalian ke situ. Ngapain? Yang perintah siapa? Ada kekuatan apa di situ? Dabling itu David. Mute dulu David. Dabling kau David. Di sana sudah pada menunggu
Orang pakai jas, orang pakai dasi menunggu. Mau ngapain? Itu kita ibadah hari Minggu memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang perintahkan siapa? Murid-murid Yesus. Di mana tertulis? Tak tersirat, namun tetap dijalankan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Saatnya ini kalian bereaksi, dan saatnya kuasa gelap. Aku memang harus pergi karena penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia sedikit pun tidak akan berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Aku memang harus pergi karena dunia memang sudah harus dihakimi. Kenapa dunia sudah harus dihakimi? Karena Tuhan mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus nabi, mengutus rasul. Tapi yang ada hanya pembangkangan, bahkan mereka berencana membunuh aku. Tetapi ketika dia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengisapkan dunia. Jadi gini Bang Juma, itu seremonial dalam ibadah. Nah oke, Bang Juma sholat pun 5 waktu. Kalau anak yatim lapar nggak dikasih Bang Juma makan, itu sia-sia sholatnya loh. Betul, betul, betul. Jadi yang kita bicarakan tadi, Kristen pun juga gerajin ke gereja, tapi melihat fakir miskin yang lapar, nggak mau ngasih makan, sia-sia ibadahnya hari Minggu itu. Nah inilah rasa kemanusiaan itu harus lebih tinggi dari kepercayaan. Ya Nah, Allah ya Karim. artinya gini loh Bang Juma, kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan sekitar kita. Nah gitu artinya seremonial gitu loh. Adalla a'malahum. Aku Allah akan menghapus kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka menghalang-halangi manusia menuju kepada Tuhan yang benar. Al-Quran surah Muhammad ayat 1 ayat 2. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu meskipun kebaikan dilakukan sampai menumpuk sampai ke langit, kata Allah, adalla a'malahum. Aku hapus segala amal kebaikan mereka. Itu. Kenapa? Karena membuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan yang dibuat oleh kalian di atas muka bumi ini? Kalian mengajak manusia memutuskan hubungan sucinya dengan Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Kalian kemudian memutuskan hubungan itu dengan membelokkan manusia menuju kepada rumah ibadah. Kalian menyembah kepada sosok gelap yang tidak pernah diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan memberikan legalitas kepada Kristen. Yesus tidak mengenal kemudian ajaran gereja. Yesus tidak mengejar Bible, Perjanjian Baru. Yesus tidak pernah mengenal siapa itu Paulus, siapa itu Lukas, siapa itu Markus, siapa itu penulis Matius, siapa itu penulis Yohanes. Yesus tidak kenal. Bahkan Yesus tidak memberikan legitimasi atau validasi terhadap pendeta, pastor, dan seterusnya. Kalian memutuskan hubungan hamba dengan Tuhan dengan kalian memalingkan manusia menyembah kepada Yesus. Yesus siang malam mengajarkan pengikutnya menyembah dan mengharap kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Tinggi. Berdoalah agar kalian tidak dicobai, kata Yesus. Berdoa kepada siapa lagi, Sus? Bukankah kau sudah ada di tengah-tengah kami? Kalau memang kau itu Tuhan, ngapain kau perintahkan berdoa? Kata Yesus tuh di dalam Lukas 22. Lalu pergilah Yesus keluar kota, sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Yesus. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena sudah masuk detik-detik kuasa gelap mau datang. Yesus ulang terus. Kemudian ia menjauhkan diri dari murid-muridnya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku.
Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini detik-detik penangkapan. Yesus memasrahkan diri. Hei kalian, berdoa, berdoa. Supaya kalian tidak jatuh kepada percobaan. Kenapa? Karena nanti kuasa gelap datang mengatasnamakan aku. Kasihan kalian. Kalau ada orang setelahku, kau anggap aku, padahal itu bukan aku. Ayo berdoa. Berdoa. Maka seorang malaikat pun turun dari langit, menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini yang menjadi pertanyaan besar kepada gereja sedunia. Apa fungsi malaikat datang menampakkan diri kepada Yesus sesaat sebelum penangkapan? Apakah memberikan kekuatan kepada Yesus untuk supaya bertahan lama hidup di atas salib? Tidak. Apakah supaya dia kemudian bisa cepat dibunuh? Enggak juga. Lalu apa fungsi malaikat ini? Jangan-jangan Yesus datang dijemput untuk diangkat ke langit. Jangan-jangan. Dan saya bisa mengurai ini secara detail, bahwa fungsi malaikat datang memberi kekuatan adalah memberikan kekuatan sebagaimana Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad diperjalankan kemudian dengan diberi kekuatan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Sangat ketakutan Yesusnya. Makin bersungguh-sungguh Yesusnya berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah meneteskan ke tanah. Pertanyaannya, doa Yesus itu apa? Apa doanya Yesus? Ya Tuhan, bunuhlah aku. Ya Tuhan, salibkanlah aku. Ya Tuhan. Atau, Tuhan lindungi aku. Lindungi aku dong. Pun natena nu lindungi ane mati aku dong. Buang Allah Ta'ala. Langirek kodong, sarian saya kodong keselamatan, teak kodong dibunuh kodong, pun natena nu kasih keselamatan medorok ka antu, please my God, help me, bantu aku, ini adalah masa-masa percobaan, tapi aku mohon kepadamu, bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu aja. Apakah engkau berkehendak membiarkan aku mati di tangan orang-orang kafir? Please. Maka doanya dikabulkan. Malaikat turun. Ngapain? Baca Lukas 4 nomor 6. Baca Matius 4 nomor 6. Apa kata iblis? Hei sus. Ya paman, gue ini dari surga. Rahasia-rahasia langit gue tahu. Lu belum tercipta. Tuhan sudah pernah berkata kepada Daud, kakek lu. Tuhan berkata kepada kakek lu Daud, gue nguping sus. Apa kata Tuhan kepada Daud? Daud, sabar. Daud, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang anak-anakku, hamba-hambaku yang suci, duta dan utusanku. Ketika mereka terancam dalam kesesakan, aku akan mengutus malaikatku menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Benarkah itu ya Rabb? Betul. Aku akan angkat dia ke langit, aku panjangkan umurnya, dan aku pertontonkan orang-orang fasik yang telah melakukan niatan siasat untuk mencelakainya. Aku akan mengutus malaikat. Nah, Daud juga meramalkan. Di khotbah Petrus dikatakan begini. Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 32, nomor 33. Apa kata Petrus? Bukankah Daud telah mati dan dia adalah kakek kita, dan makamnya, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Telah bernubuat bahwa seorang Mesias akan didatangkan bagi Bani Israel, di mana Mesias itu tidak akan mengalami kebinasaan tubuhnya dan juga tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke atas langit. Inilah yang saya katakan, ya Rabb, my God, help me. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Maka malaikat turun setelah didengarkan doanya. Makanya
ada dijelaskan dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Malaikat turun, lalu kemudian menampakkan diri kepada Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangun, bangun, bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus mengulang 2 kali. Bangun, bangun, katanya, bangun. Waktu Yesus masih berbicara dengan serombongan dengan murid-muridnya, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan mencium Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinganya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahilah itu, hentikan itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Tuhan serta tua-tua yang datang menangkap Yesus, dan katanya, "Hei kalian, sangkamu aku ini perampok ya? Kamu pikir aku ini penyamun ya? Sehingga kamu datang lengkap dengan pasukan, lengkap dengan pedang, bahkan lengkap dengan pentungan. Padahal bukannya tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian. Bukannya tiap hari aku ada di dalam bait suci. Dan kamu tidak menangkap aku. Kok sekarang kalian mau menangkap aku?" Lalu Yesus mengatakan kembali, "Oh, tetapi inilah saatnya memang. Dan inilah saatnya kuasa kegelapan." Saya ulang, kata Yesus ketika bertanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kalian di bait suci. Dan kamu tidak menangkapku. Kenapa? Karena belum saatnya. Oh, ini sekarang adalah saat kalian dan saatnya kuasa kegelapan." Apa yang terjadi? Tangkap, ketepak. Malaikatnya kemana? Apa fungsi kekuatan yang diberikan oleh malaikat tadi? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Saat itulah kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Kenapa? Karena sudah saatnya kuasa kegelapan yang bekerja. Nah, muncullah tragedi. Yang ditangkap, yang mencium tadi, itulah yang ditangkap, bla 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 bla, sampai ada yang keluar dari kuburan, lalu kemudian mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian bla 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 bla. Akhirnya muncullah manusia-manusia Kristen yang menyembah kepada Kristus. Itulah yang disebabkan, yang dikatakan oleh Yesus, inilah kuasa kegelapan itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Aku lagi kesurupan, sabar. Itu yang terjadi. Jadi malaikat turun ke bumi itu memberikan kekuatan kepada Yesus, bukan agar Yesus disalib. Bukan. Untuk apa malaikat datang kalau hanya untuk disalib? Malaikat turun itu memberi kekuatan kepada Yesus. Maksudnya, siap-siap lu ye, aku akan mengangkatmu ke langit. Aku angkat engkau hidup-hidup. 1, 2, terangkat, kabur. Maka terangkatlah Yesus.
Apa yang terjadi? Yudas. Anda tidak percaya? Baca Markus 14. Ketika ada yang ditangkap, ada yang diberi kekuatan untuk kabur, melepaskan kain lenan, meloloskan diri, pergi meninggalkan tentara Romawi. Dan yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Apa bukti? Baca Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dang, 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 dang. Kata Yesus dalam Yohanes 12 dan juga di dalam Yohanes 14, kata Yesusnya bahwa saatnya sudah tiba, kuasa gelap akan berkuasa, dan kuasa gelap ini sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Nah, inilah saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik, bahwa Yesus memberikan simbol, Yesus memberikan tanda. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Penguasa dunia itu yang mana? Yang tadi Yesus katakan, oh inilah saat kalian dan saatnya kuasa kegelapan. Penguasa dunia itu datang pada saat itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Maksudnya inilah saatmu, inilah saat kuasa kegelapan itu berkuasa. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilemparkan keluar. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, lalu dilemparkan dari perut ikan keluar. Begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, hari ketiga akan dilemparkan dari perut bumi. Siapa itu? Tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Asyhadu Allah. ilaha. Pak Juma mau nanya ini. Apa? Teruskan dulu dong. Ilaha illallah. Wa asyhadu. Teruskan dulu. Wa asyhadu. Lidahnya masih dipegang sama si Bilisisis. Juma, Ya, mau nanya nih. apa? Kan ketika Nabi Isa itu datang kedua kalinya, Ya, itu sebagai manusia apa sebagai nabi, dan misinya apa saja gitu. Nabi Dan katanya Isa. itu bersama Imam Mahdi juga itu. Ya, Nabi Isa turun sebagai pertanda hari kiamat. Dia turun menjadi hakim, menegakkan kebenaran, mengajarkan manusia tentang ajaran Nabi Muhammad kepada mereka, orang-orang yang hidup pada zaman itu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, sungguh Nabi Isa itu adalah pertanda hari kiamat, sesuai dengan yang tertulis juga dalam Matius 24. Begitu. Jadi Nabi Isa itu turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun menjelaskan risalahnya dan menyampaikan risalah penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang aku itu adalah benar adanya. Kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, pada saat itulah tak ada satupun manusia yang tidak beriman. Semuanya beriman, semuanya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kasihan mereka yang mati dalam keadaan tidak percaya. Asyhadu Enggak bang, maksudnya misinya itu apa aja selain itu, selain menghakimi, kan bersama Imam Mahdi juga itu katanya. Iya, memerangi orang-orang pasukan-pasukan Dajjal. Mau tahu nggak apa makna Dajjal itu? Dajjal itu iblis bermata satu. Kenapa nggak bermata 5 atau bermata 10? Kenapa harus satu? Apa itu maksudnya?
Iblis itu bermata satu, maksudnya apa? Manusia itu ada dua penglihatan. Yang pertama kalbu, hati. Yang kedua adalah yang di atas kepala. Dajjal dan pengikutnya hati buta. Mata melihat, tapi ketika mereka melihat sapi, mereka mengatakan itu adalah ayam. Kenapa? Karena matanya yang satu sudah buta. Itu Dajjal. Itu Dajjal. Kenapa kemudian disimbolkan satu mata? Karena mata itu fungsinya melihat. Mata itu fungsinya untuk menyatakan apa yang ditatap dan dinyatakan oleh lisan berdasarkan olahan akal. Tapi orang-orang yang buta hatinya, itulah pasukan Dajjal itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati buta. Sudah jelas-jelas Yesus itu utusan, dianggap Tuhan. Kenapa? Karena matanya sudah nggak berfungsi, mata hatinya. Makanya matanya tinggal satu. Itu simbol Dajjal itu. Tapi kalau orang yang matanya berfungsi atau tidak berfungsi, tapi mata yang hati yang satu ini yang tidak dimatikan oleh iblis ini masih berfungsi, maka meskipun mata lahirnya itu tidak melihat, kalau hatinya terbuka, tidak ditutup oleh Dajjal iblis, maka bisa mereka menembus cakrawala berpikir. Justru orang-orang yang sehat masih kalah. Bayangkan orang buta bisa menghafal Quran karena mata hatinya melihat. Dajjal memang mata hatinya dibunuh. Makanya saya katakan, ketika Dajjal ini selesai puas membunuh jasad, maka Dajjal fungsinya apa? Membunuh hati, membunuh akal. Makanya dikatakan, aku mematikan kecerdasan orang-orang yang cerdas, dan pemikiran orang bijak aku rubuhkan. Itu dalilnya tuh, jelas itu. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 9. Itu nomor 19, sorry. Jadi kaidah-kaidah ini ya sudah dipahami oleh orang-orang berakal. Sekarang kenapa saudara tidak bisa bersyahadat? Padahal kebenaran sudah ada sama saudara. Karena Dajjal masih ada dalam diri Anda. Takut Anda melihat kebenaran, takut. Padahal orang yang sudah terbuka hatinya melihat kebenaran, Masya Allah, melihat alam semesta memuji Allah, melihat pagi yang begitu cerah memuji Allah, melihat awan yang begitu tebal di pagi hari memuji Allah, apapun yang dipandangnya selalu memuji kepada Allah. Hatinya puas, bersih hati mereka itu. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Allah. Mereka kena musibah, mereka melihat musibah, mereka mendapat keuntungan, mereka melihat keuntungan, selalu memuji Allah. Itu orang yang melihat mata hatinya, orang yang melihat batinnya. Tapi kalau orang buta nih, orang buta jelas-jelas manusia. Sudah tertulis di sunat hari ke-8, netek sama ibunya, masih juga dianggap Tuhan. Kenapa? Karena mata batin sudah buta, sudah tertutup. Sudah tertutup, mata melihat. Coba Anda lihat itu. Anda lihat orang yang tidur, biasa ada yang terbuka matanya, pernah lihat? Pernah lihat? Pernah kan? Matanya melotot, seakan-akan menakutkan. Dilihatinnya kita, ternyata orang tidur. Tapi begitu kita gerakan tangan di depannya, matanya nggak berkedip. Berarti mata ini, fungsinya itu tidak selamanya stabil seperti ketika terjaga. Rupa-rupanya mata yang benar-benar tidak bisa ditipu itu adalah kalbu, hati. Makanya kalau orang berbohong, pasti hatinya yang biasa kita katakan hati apa? Dalam hati kecil, bukan dalam hati kecil itu maksudnya. Maksudnya dalam hakikat yang sebenar-benarnya yang dititipkan oleh Allah berupa kalbu itu tidak pernah bisa berbohong. Karena kenapa? Karena melihat. Hati itulah yang melihat. Hati itu yang melihat. Kenapa bisa kita mengatakan ini warna hitam, ini warna coklat? Karena hati. Hati finalnya. Kalau ada orang melihat warna hitam, habis itu ditanya, tadi kamu melihat pencuri itu pakai baju apa? Coklat. Tuh, hati bohong. Berarti dia membohongi hati, bukan membohongi mata. Itu. Jelas itu. Maka Dajjal itu ciri-cirinya, pengikutnya adalah mata hatinya
buta. Apa tanda-tanda hati buta? Manusia dibilang Tuhan. Itu Bang, kalau apa sih Al-Masih Dajjal itu apa? Nah, itulah yang diterangkan Yesus. Berbahagialah kalian ini yang sampai kepada kajian-kajian Kristolog. Ada dua yang mendapatkan gelar Al-Masih dalam kaidah Islam. Konon Islam ini tidak bisa diragukan. Islam datang kemudian sebagai batu sandungan agama sebelumnya. Al-Quran datang, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Tidak pernah. Bahkan Nabi Muhammad bukan dia yang menulis Al-Quran. Hadis juga bukan beliau yang nulis. Tapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Adanya penyesat, adanya Dajjal yang juga bergelar Al-Masih. Adanya Nabi Isa yang juga bergelar Al-Masih. Yesus berkata, Matius 24, nomor 24, Al-Masih palsu akan datang menyesatkan banyak orang dengan dia melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Tujuannya apa? Supaya menyesatkan banyak orang. Dajjal itu yang dimaksud. Jadi sebenarnya para apologet Islam ini itu musuh Dajjal, dan kalian adalah pasukan-pasukannya. Dajjal itu suka kemudian membutakan hati manusia. Dia mau manusia itu mata lahirnya aja yang melihat. Dia nggak mau mata batinnya itu melihat. Itu tugas Dajjal itu. Makanya ada istilahnya apa? Imani aja. Imani aja. Imani aja, ngapain kau pakai hati? Tapi Pak, bukankah kita dilarang makan babi? Ah, itu dulu. Itu kan di perjanjian lama. Tapi bukannya Tuhan itu nggak bisa dibunuh, Pak? Oh, dia kan datang sebagai manusia. Jadi gimana dong? Tuhan kan nggak bisa mati. Ya, tapi kan dia mati manusianya. Oh gitu. Tapi katanya Tuhan Maha Kuasa, terus dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dah. Ya itu kan manusianya. Itu cara kerjanya tuh. Cara kerja Dajjal itu gitu. Dia mematikan hati, hati jangan kau fungsikan. Jangan kau fungsikan hatimu. Jangan kau gunakan akalmu. Imani aja. Saya kira begitu, Bung. Saya udah ngantuk kali ini. Sebenarnya dari 1 jam yang lalu saya sudah nyenyak tidur. Cuman karena telinga aku masih mendengar ini. Tapi mata batin sudah pada tidur ini. Bang Handi monitor. Bang Handi, minta tolong KTP-nya saudara David di WA dulu ke beliau. Dia mau kirim KTP. Kenapa, Fit? Enggak. Kadang saya itu sih kadang lihat posting-postingan teman-teman gereja tuh kadang sedih sendiri gitu ya. Kayak intinya gini, Fit. Gitu, ada perasaan apa gitu. Intinya gini, Fit. Ini kan udah 80 tahun Indonesia merdeka ya. Dia juga usianya 92. Ya, itu dia. Saya minta Bro David, merdekalah dari segala bentuk doktrin yang menyesatkan. Fungsikanlah akalmu. Masa udah merdeka begini kamu masih belum merdeka akalmu? Itu aja dulu, Fit. Gimana, merdeka? Merdeka? Nah, udah merdeka. Mana KTP-nya? Nantilah nyusul. Masya Allah. Kira-kira kalau kau ditanya siapa Tuhanmu, kalau kau menggerutu berarti kau nggak merdeka akalmu. Tapi kau jawab lantang, berapa Tuhanmu? 1. Nah, itu merdeka itu. Siapa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Merdeka itu. Tapi kalau kita ditanya, takut tanya Bang Handi itu. Tapi kalau kita pertanyaan Bang Handi itu. Gimana? Pertanyaan itu pilihan ganda. Ya maksudnya itu pilihan ganda itu mengurangi orang belok-belok, bantu berpikir cepat gitu loh ya.
Atau Iya. berpikir cepat. A, B, wih, simple. Ya kan tinggal dijawab. Iya, susah tapi. Enggak, sebenarnya mudah, cuman nggak merdeka akalnya. Ada yang tekan akalnya itu loh. Apa itu ya doktrin itu? Ya itu tadi Dajjal itu juga. Ya betul kata Banyuma kan, udah jelas manusia. Tapi masih dipretelin jadi Tuhan kan gitu. Iya. Artinya apa? Ya nggak merdeka itu akal. Tertekan bro. Jadi kalau menjadi umat Islam itu akalnya merdeka. Gitu loh, enak, lega. Ditanya cepat gitu loh. Dalam hal kalau tentang Tuhan ya. Nah ini Anda sendiri nyimak lah selama ini. Kalau saya yang nanya, berapa Tuhanmu? 1. Siapa namanya? Bingung. Mau dia bilang Yesus, ada Bapa. Mau dia bilang Bapa, ada Yesus. Belum ada Roh Kudus ikut campur. Ada 3, dia bilang 1. Datang luga. 3 pribadi, 1 keluarga. Gitu loh. Bang Andi juga kalau lahir dari Kristen pasti Bang Andi juga sama kena doktrin ini. Sebenarnya enggak juga, banyak kok yang mualaf. Yang penting kan mau Iya sih. berpikir. Iya. Banyak. Barusan tadi beberapa jam yang lalu, anak seorang pendeta ya Bang Juma ya. Iya, betul. Nah, banyak. Yang penting akal itu loh difungsikan. Anda kalau udah di Islam, hidup lu nyaman dah. Dalam hal soal diskusi, gitu loh, enteng, nggak ada beratnya gitu, nggak ada. Apalagi soal Nggak muter-muter ya. Enggak. Mana ada Muslim ditanya berapa Tuhanmu, bingung? Enggak ada tak. Esa 1 tunggal. Siapa namanya? Allah, selesai toh. Iya, di komal manapun juga emang kayak gitu sama. Beda sama Kristen. Terus kalau Kepas ditanya bagaimana? Bapak, Tuhan. Yesus, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Yang kau sembah, Elohim Yahweh. Nah, gimana itu coba? Ini juga Bang Andi, tadi saya waktu makan sama Pak Aang di rest area, ketemu perempuan Bang Andi, Kristen dia. Tapi dia udah nggak pernah ke gereja lagi, udah sekitar 5 tahunan. Dia udah nggak percaya lagi dengan konsep Kristen Bang Andi. Tadi saya sama Pak Ang sama ibunya ngobrol sama si perempuan itu, kebetulan dia seorang SPG, nawarin apa makanan, dibelilah sama Pak Ang, ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya dia mau belajar Islam. Saya liatin Komal ini dan saya liatin YouTube-nya Bang Juma. Begitu dia dengerin di YouTube-nya Bang Juma, merinding dia Bang Andi. Dia merinding dan kayaknya mau nangis. Nah, insya Allah hari Minggu saya mau ketemuan. Dia mau apa menjajaki lebih jauh lagi tentang Islam dan tentang kekristenan. Tadi saya buka-buka ayat juga ke dia, ayat-ayat yang sering di ini sama Bang Juma kan saya tulis terus tuh, saya liatin ke dia, dia makin merinding Bang Andi. Nah insya Allah nanti hari Minggu kita ketemu sama cewek itu Bang Andi. Hari Minggu. Barusan 2 jam yang lalu dia hubungin saya, namanya Iren. Terus kemudian anak itu masih di sana. Ya sebentar lagi mau jemput ini, katanya dia nggak mau pulang sebelum dia syahadat gitu, Kang. Kang? Iya. Dia masih Itu di sana dia. Nomor WA-nya ada kok, nomor WA nanti hari Minggu ketemunya, hari Minggu. Dia tinggal di Tebet. Nah kebetulan kan kita mau ada acara di Tebet tuh. Insya Allah dia datang. Insya Allah dia datang. Iya, namanya Iren, emaknya perempuan, bapaknya laki toh. Bener gak, Pit? Pit, bener gak, Pit? Ya, Lu sebenarnya udah ragu gak sih kamu jadi Kristen, Fit? ragu. Kenapa lu ragu? Tentang Ragu. apa? Maksudnya gimana? Ragu tentang Enggak, apanya? kamu udah masih nyaman jadi Kristen atau ragu? Udah gak nyaman. Udah gak nyaman ya? Kenapa? Iya. Masalah tentang Tuhan apa yang mana?
Ya udah berantakan aja gitu. Udah lama nggak ke gereja, Fit? Udah lama. Belok aja Kamu sekarang di mana? tinggalnya. Ya. Sekarang di Tangerang. Waduh, dekat atuh sama gua. Aku di BSD. Saya di Jatiuwung ya. Iya, BSD. Bekasi sonoan dikit. Jauh loh. BSD mana? Apa sih BSD itu? Bukannya Bekasi sonoan dikit? BSD kalau nggak salah Serpong ya, kalau nggak salah. Bumi Serpong Damai. Iya, Ya udah lumayan tuh aku ke rumah aku. iya. Nanya-nanya nanti lah. Insya Allah. Oh, udah mulai insya Allah, masya Allah. Karena di Bible juga ada kata insya Allah loh. Ada. Apa itu? Jika Tuhan menghendaki. Nah, itu bahasa Arabnya insya Allah. Yesus mengatakan begitu. Jika Tuhan menghendaki. Lu mau bukan insya Allah lu. Yesus lu. Enggak, Yesus mau ngomong begini, jika Tuhan menghendaki, artinya insya Allah. Gitu. Gitu, Fit. Iya bang. Sering-sering lah naik bertanya, apa kira-kira keraguanmu apa? Apa Kalau kira-kira nanya, yang bingung mau nanya. Pit, mending minggu bareng Pit sekalian Pit. Gua ada janjian minggu, nanti gua ajak Julius juga. Mau ngapain? Makan-makan. Iya, gua ajak makan-makan, ayo. Nggak nyalip Yesus. Ngapain Wah, Julius? enggak lah, enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Enggak boleh kita ceng-cengin Tuhannya orang lah, enggak boleh. Jangan. Enggak boleh. Toleransi. Enggak Si bisa. David ini bukannya Kristen? Iya, dia Kristen memang. Berarti dia ngecengin Tuhannya sendiri, ngehe lu. Udah muak gua. Kalau udah mau lu mending sadat. Gimana sih lu? Iya kan, Kalaupun- nunggu momen Fit. aja gitu. Fit, kalaupun kamu memeluk Islam, kamu nggak boleh mengolok-olok agamamu sebelumnya, nggak boleh. Boleh larang. Iya. Iya ya bang. Tukar nomor sama si Akang. Nanti DM ke mana nih? Di DM ke Akang aja, aku jalan Gua ada sendiri yang sih. gua lu. Ke Akang Lihat aja. santang. Iya. Iya sih. nanti. Kalau mau nanti minggu ada yang mau belajar juga, cewek. Siapa tahu jodoh sama lu. Sekalian lu mau alapnya bareng. Nanti tante-tante lagi. Enggak, masih muda, umurnya 22 tahun. Seriusan gua. Iya. Serius Ya ya? aku bimbing. Hmm. Aku bimbing nanti. Jalan kebenaran. Lu gawe apa sekarang, Fit? Hah? Lu gawe apa sekarang? Ya serabutan bang. Bokap masih hidup, masih ada. Masih. Apa-apa? ada. Lu kerjanya ngerabutin apa? Serabutan. Oh, kirain ngerabutin. Apa aja dikerjain, yang penting kan halal ya, Fit ya. Iya. Terus orang tua masih ada. Masih, cuman udah pisah. Oh, lu nggak kos. Lu udah punya bini? Belum. Ya udah, segera login aja udah. Iya nanti login main ML. Kalau lu login, Fit, saya lu lebih konsentrasi, kerja lu bener jadinya nanti. Bener. Lu menguasai ilmu apa, Fit? Skill maksudnya. Skill bidang apa gitu maksudnya? Iya. Ya, jasa penipuan atau jasa apa lu? Bisa ya. Enggak, kadang Ja- saya nih suka-suka ngedit gitu. Oh ya bisa loh. Bukan jasa penitipan tuyul. Iya. Lo kok iya aja sih lu? Orang bercanda lu iyain. Ada aja lu. Belum ngopi nih. Lu bisa ngedit, Fit. Bisa, cuman masih pakai HP, ngedit juga belum ke komputer gitu. Ya udah, ntar lu bikin channel aja udah. Atau buka komal nanti gitu loh. Tentang apa nih? Eksekutor, penyaliban.
Ya enggak juga sih. Dagang kayak apa, kayak lu dagang misro, combro gitu. Kalau pernah itu jual-jualan kopi-kopi, paling kopi-kopi itu. Tapi lu sehat kan, Fit? Sehat. Ya saat memeluk Islam tuh harus sehat. Iya sih. Iya. Merdeka. Merdeka. Emang dia, Pin, emang lu masuk Islam mau apa? Mau cari kebenaran lah. Cari kebenaran kok dicari lu mah? Gimana sih? Iyalah. Yang dicari kebenaran, Pin. Terus apa, Ge? Terus apa, Ge? Lu asli Betawi ya? Jawa saya. Oh, Jawa. Jawa mana, Fit? Jawa Serang. Saya dari Serang. Udah Betawi itu. Udah Jawa Serang. Jadinya apa ya? Sunda. Seng. Sunda enggak gitu. Reang. Jawa Reang. Serang ya. Jawa Reang. Jangan-jangan kamu tinggal di Lebak sono. Enggak lah, di kotanya, kota Serangnya. Dia ada keturunan Tegal, dia dari Tegal dia aslinya itu. Atau di ujung sono apa sih namanya? Yang paling barat tuh. Daerah tempat mancing. Lebak. Bukan, sono lagi. Kampungnya pecinaan apa sih namanya? Di mana itu? Ujung Kulon. Nah, itu di bawah Ujung Kulon. Cina kan? Ujung Kulon mana ada Kristen? Mana ada Kristen? Jangankan satu, sepotong aja nggak ada yang Kristen di Ujung Kulon. Ya kan ada Cina Benteng. Beda ya? Beda lah. Ujung Kulon nggak ada yang Kristen. Islam semua itu. Ada masuk misionaris aja ke sana dikejar-kejar. Ya, gue mau nutup YouTube dulu ah. Udah mau pagi. Makasih yang ada di YouTube ya. Selamat beristirahat ya. Maaf atas segala hilap. Kalau ada kata-kata hilap dari kami, dari Banjumas semuanya ya, mohon maaf. Ini diskusi bukan provokatif, ini edukasi. Kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita merdeka dari keterpurukan. Mari kita merdeka dari intimidasi bentuknya apapun. Mari kita merdekakan akal kita yang sehat, bekerja dengan baik. Jauhkan diri dari pada godaan.